Pada kisah yang lalu diceritakan, ketika pertempuran akan terjadi antara Ki Bajul Segoro dengan kakek misterius yang sangat sakti itu, muncul sesosok bayangan yang ternyata adalah kakang dari Ki Bajul Segoro yang bernama Sampar Angin. Oh, kakang Sampar Angin. Oh, rupanya engkau Sampar Angin. Kau Amista, entah apa yang sedang kau kerjakan di sini. Rupanya usiamu masih cukup panjang, Sampar Angin. Aku mendengar kau terluka parah dalam pertempuran di gerbang kota raja oleh Ki Parangpungkur pengemis usilan itu. Dewata Agung masih berbaik hati padaku, Amista. Aku mendengar semua sepak terjangmu di Indraprasta, Galuh, dan setelah itu menghilang beberapa lama dari tanah Pasundan ini. Iya, dan kini aku kembali lagi. Apakah maumu sekarang ini? Aku mendengar dari muridku, kau memiliki aji yang hebat. Kau mampu menyambung kembali lenganmu yang telah putus. Benar, kakang. Aku baru saja mencobanya. Orang itu mampu menutup luka yang dalam akibat tusukan pedangku hanya dengan sekejap saja, kakang. Cerita-cerita ini membuat aku menjadi semakin penasaran, Amista. Apakah kau telah menguasai Aji Rawarontek? Adikmu dan orang-orangmu pastilah berbicara ngawur. Mana mungkin ada kepandaian seperti itu, Mana mungkin Rawarontek ada di muka bumi ini, Benar, kakang. Aku bersungguh-sungguh. Aku telah membuktikannya sendiri. Baiklah, jika begitu, aku akan membuktikannya. Aku ingin menyaksikannya sendiri. Bersiaplah, Amista. Aku tidak menyangka jika pemimpin begundal liar ini adalah engkau, Sampar Angin. Aku tidak ingin bertempur denganmu, Sampar Angin. Bukankah kita berdua adalah sahabat baik? Memang kita adalah sahabat baik. Tapi biarlah aku menyaksikan kehebatanmu dulu. Berhati-hatilah, Amista. Ki Sampar Angin yang pernah menjadi mengabdi bersama-sama dengan Resi Amista pada Prabu Jayasuntana menyerang rekannya itu dengan kekuatannya yang tidak tanggung-tanggung lagi. Angin yang ditimbulkan oleh kekuatannya menderu-deru dan merobohkan pohon serta menerbangkan batu yang berada di sekitarnya. Kau semakin hebat saja, Sampar Angin. Hebat sekali. Tunjukkanlah padaku, Amista, kehebatan dari Aji Rawarontekmu itu. Kau terlalu sekali mendesakku demikian hebatnya. Benar-benar keterlaluan. Kekuatanku serasa terhambat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Pastilah ini karena perbuatan Resi Amista. Tunjukkanlah, Amista. Tunjukkan ilmu yang telah kau kuasai itu. Mana Rawarontekmu itu? Baik.
Baiklah, Sampar Angin. Hah? Seranglah aku dengan seluruh kekuatanmu. Mampus kau, Amista! Cincang dan hancurkan tubuhnya itu, Kakang. Dia dapat bangkit kembali jika tidak. Pukulan Ki Sampar Angin yang susul menyusul ditambah dengan kibasan-kibasan golok dari Bajul Segara membuat tubuh Resi Amista putus menjadi beberapa bagian. Cukup! Jangan teruskan, Adi Bajul Segoro. Jangan kau teruskan lagi, Adi Bajul. Resi itu tidak akan mungkin lagi hidup dengan tubuh itu. Tubuh bergetar. Dan itu lihat, Kakang. Lengan-lengannya yang terputus melayang mendekati tubuh Resi Amista. Benar-benar iblis. Kakang, dia akan segera bangkit. Lihat itu, Kakang. Bagaimana, Sampar Angin? Hah? Bagaimana dengan kehebatan ilmuku yang baru? Kau benar-benar luar biasa, Amista. Aku benar-benar takluk dan tunduk padamu. Bagus, bagus, Sampar Angin. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menggalang kekuatan. Kekuatan dari dunia hitam. Kumpulkan kekuatan dari segala lapisan. Kita akan menguasai desa-desa di sekitar ini. Dan kemudian merebut kota-kota kecil. Baru setelah cukup kekuatan, kita akan menggempur kota Raja Kencana Wungu. Hah? Bagaimana, Sampar Angin? Apakah kau setuju dengan semua rencanaku ini? Aku setuju, Kakang Amista. Aku setuju. Bagus, bagus. Satu saat kita akan mencapai semua cita-cita itu. Percayalah, Sampar Angin. Hah? Kita tinggalkan dahulu Resi Amista yang tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan rencana besarnya. Sekarang, marilah kita menengok situasi di Karang Sedana. Sementara itu, setelah kembali dari perjalanannya ke Gunung Wukir, Raden Purbaya diangkat menjadi raja di Karang Sedana, menggantikan ayahandanya yang telah tiada. Pesta penobatan dirinya dilaksanakan secara sederhana. Dan beberapa hari setelah pesta itu, siapa itu? Hamba, tuanku. Pengawal dalam istana. Masuklah. Ada apa kau datang menghadapku, pengawal? Ampun, tuanku. Di luar ada Tuan Raka Parumpang yang memohon untuk menghadap tuanku. Mau apakah dia? Apakah dia mengatakan keperluannya? Ampun, tuanku. Hamba tidak menanyakannya, tuanku. Baiklah. Suruh dia menungguku di serambi kanan bilikku. Aku bersedia menemuinya. Baik, tuanku. Hamba mohon diri, tuanku. Hormat saya, Gusti Prabu. Semoga Gusti Prabu dilimpahkan panjang usia dan keselamatan. Terima kasih. Bangkitlah, Paman. Terima kasih atas waktu yang tuanku berikan. Ada apakah, Paman Raka? Ada sesuatu yang penting
yang ingin paman bicarakan padaku? Ampun tuanku. Kedatangan hamba ini mungkin terlalu dini, terlalu pagi. Hamba ingin mengingatkan tuanku akan pesan dari almarhum ayahanda tuanku. Pesan apakah itu, paman? Tentang perjodohan tuanku dengan Putri Paramita. Kiranya pesan itu. Saya pasti tidak akan melupakannya. Tapi saat ini kiranya belum tepat untuk membicarakan hal itu. Usia saya dan juga usia adik Paramita belum cukup untuk itu. Hamba kira hal itu tidaklah menjadi masalah, tuanku. Pernikahan itu dapat saja dilaksanakan. Usia tuanku sebenarnya telah cukup untuk itu. Tuanku telah berumur 17 tahun dan Putri Paramita 14 tahun. Untuk seorang anak perempuan usia itu sebenarnya sudah cukup, tuanku. Tapi aku merasakan itu belumlah cukup, paman. Iya. Akan tetapi, baiklah, aku akan memikirkannya dan juga membicarakannya dengan paman Sedawarna. Mohon tuanku mau mengampunkan hamba jika kedatangan hamba ini menjadikan tuanku gelisah dan susah hati, tuanku. Tidak, paman. Paman tidak bersalah. Justru paman telah mengingatkan aku akan pesan almarhum ayahandaku. Terima kasih. Jika begitu, hamba mohon pamit saja, tuanku. Hamba akan kembali mengurus istana ini. Silakan, paman. Dewata Agung, berilah aku petunjuk untuk menghadapi dan menyelesaikan tali perjodohanku ini. Aku mencintai Kak Cempaka. Aku mencintainya. Dan itu tidak bisa kupungkiri dan kusembunyikan lagi. Aku tidak dapat menikah dan hidup bersama adik Paramita atau bersama siapapun selain dengan Kak Cempaka. Kakang Mas Purbaya! Kakang Mas! Adik Paramita! Kemana-mana aku mencarimu. Tidak taunya di sini. Rasanya aku juga sudah mencari ke Taman Sari ini tadi. Tapi Kakang Mas Purbaya tidak kulihat di sini. Aku berada di bilikku sejak pagi. Kemudian Paman Raka Parumpang mencariku. Dan aku berbicara di serambi bilikku. Dan kemudian baru aku pergi kemari, ke Taman Sari ini. Ada apakah engkau mencariku, adik Paramita? Sekarang percuma. Hari sudah terlalu panas. Iya, ada apa? Aku ingin mengajak Kakang Mas Purbaya untuk pergi berburu. Bukankah Kakang Mas tidak pernah keluar istana sejak sekembali dari perjalanan ke Gunung Bukir? Tapi ya sudahlah. Sebenarnya aku ingin sekali, adik Paramita. Tapi sekarang Kakang Mas Purbaya tidak mempunyai waktu. Sudah siang. Atau apa lagi? Ayo. Baiklah. Kita berangkat saja sekarang. Hah? Betulkah Kakang Mas mau berangkat siang ini juga? Benar. Beritahulah Cempaka. Kita akan berangkat bersama-sama dengannya. Terima kasih. Terima kasih Kakang Mas Purbaya. Aku akan mencari kakak Cempaka dan kita akan bersama-sama berburu. Hei, jangan lupa pamit dengan ibundamu. Jangan khawatir Kakang Mas. Adik Paramita begitu baik. Aku khawatir jika sampai melukai hatinya. Entah dia mengerti atau tidak dengan tali perjodohannya itu.
tadi kau diam saja? Ada apakah dengan dirimu? Iya, bukankah kepergian kita berburu ke hutan adalah atas kehendakmu? Kita berhenti di sini saja, Gusti Prabu. Jangan, kita terus saja masuk ke dalam hutan sana. Sejenak, Raden Purbaya yang kini telah bergelar Prabu Purbaya saling pandang dengan cempaka. Mereka tidak mengerti dengan sikap Paramita yang tiba-tiba saja diam 1000 bahasa. Dan setelah mereka masuk jauh ke dalam hutan, Ayolah adik Paramita. Hewan apakah yang akan kau buru dan bawa ke istana? Harimau. Aku menghendaki harimau. Aku akan membawanya hidup-hidup ke istana. Hah? Apakah Kakang Mas, Kakang Prabu tidak mengizinkan? Tidak mengizinkan aku membawa harimau? Ada apakah adik Paramita? Mengapa tiba-tiba saja kau berubah seperti ini? Belum berapa lama di istana kau masih nampak riang dan manis. Mengapa sekarang jadi seperti ini? Karena ibunda. Ibunda? Bibi Rati Pudawangi. Ada apakah dengan ibundamu? Kakang, apakah Kakang Mas marah jika aku memanggil dengan sebutan Kakang Mas Purbaya? Ada apa ini? Mengapa tiba-tiba saja jadi ke situ? Apa hubungannya sikapmu itu dengan panggilan Kakang Mas dan juga ibundamu? Aku diharuskan memanggil Kakang dengan sebutan Kakang Prabu. Begitu, Kakang. Harimau Gusti Prabu. Bagaimana, Kakang Mas? Bolehkah untuk seterusnya aku memanggilmu dengan sebutan Kakang Mas Purbaya? Awas, Paramita, di belakangmu. Bagaimana, Kakang? Boleh kan? Paramita yang keras hati dan mempunyai sikap yang terlalu manja tidak mempedulikan aum harimau yang menjadi semakin dekat. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Putri Paramita? Dan bagaimanakah hubungan ketiga remaja itu selanjutnya?